kami hormati Ibu Bupati. Pada hari ini kita mulai penanaman penghijauan untuk menahan erosi dan penahan erosi di bantaran Sungai Sedayu. Lingkungan hidup, ini ada Bapak yang dalam kegiatan ini didukung dari beberapa elemen, yaitu dari Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Tanggamus, masyarakat, aparat Polsek Kecamatan PMI, dan ada dari Pramuka, yang insya Allah pada hari ini akan kita lakukan penanaman simbolis dan dilanjutkan penanaman di bantaran sungai oleh masyarakat Sedayu. Ada di Pramuka, kemudian rekan-rekan dari PMI, kemudian ada sambutan mewakili Bupati dari rekan-rekan keluarga besar di KPTPH. Pertama-tama mari panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah syukur kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan dalam acara kegiatan hari puncak pekan puncak TKL 100 Tanggamus Hijau Lestari Rawat Agar Tetap Utuh adalah komitmen, salah satu bentuk komitmen dari teman-teman pengurus Kabupaten Tanggamus pada saat arahan Bapak Sekda Kabupaten Tanggamus pada tanggal 30 Desember 2020 dalam rangka satu bentuk rasa syukur atas bertambahnya umur Kabupaten Tanggamus sudah 25 tahun. Bersama ini kami laporkan Pak Stafahli, kegiatan pada hari ini adalah hari puncak yang memang dilaksanakan di 20 kecamatan. Mulai dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 24 dan disepakati di Kecamatan Semaka ada tempatnya. Mudah-mudahan ini bakti kami dari Dinas KPTPH yang dibantu juga dari teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Makasih nih Mas Kemas, mudah-mudahan besok kita tanam lagi karena hari ini bukan awal dan akhir, tapi insya Allah awal dan seterusnya juga dengan BPBD. Jadi kita harus tetap jaga Tanggamus kalau mau bagus ya kita jaga untuk lingkungannya, insya Allah jadi investasi akhirat ke depannya. Berikut juga warga yang ada di sini kami laporkan Pak Stafahli, ada warga yang sudah berangkat duluan Pak, sudah ke atas, sudah tanam vertiver dan bambu yang ke atas. Kita pakai tanaman beberapa tempat itu tanaman yang buah, selain misalkan ada alpukat, kemudian ada durian, ada pinang gitu kan, seperti itu. Mungkin itu saja berkenan pada akhirnya pada Pak Stafahli mewakili Bunda Dewi. Inilah sedikit bentuk peran serta Dinas KPTPH dalam rangka hari jadi atau ultahnya Kabupaten Tanggamus ke-25. Dan kepada teman-teman dari Lingkungan Hidup, BPBD, PMI, Pramuka, sekali terima kasih. Terima kasih semuanya. Tanpa bapak-bapak kita nggak bisa apa-apa. Karena slogan kami, Indonesia tanpa petani kita bukan apa-apa. Makanya harus jadi. Kalau di Pramuka itu ada namanya Gas Dharma, tapi jangan dipancing Mas Dian di Pramuka ketemu saya kan. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitulah sambutan yang semoga bermanfaat. Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Bupati Tanggamus yang akan disampaikan oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekoban, Bapak Muhaimin Sastra Negara. Pada Bapak kami persilahkan. Oh siap. Baik sahabat, dilanjutkan sambutan Bapak Muhaimin mewakili Bunda Bupati Tanggamus. Izin ya, ngap tadi pakai masker ya. Ngap, dan saya yakin di lingkungan saya itu imunnya bagus dan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Kabupaten Tanggamus,
yang saya hormati Kepala Badan BPBD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Camat beserta Ispika Kecamatan Semaka, yang saya hormati perwakilan dari Abdesi Kecamatan Semaka, yang saya hormati UPDD Pertanian dan Koordinator BPP Kecamatan masing-masing yang sempat hadir, yang saya hormati hadirin yang sempat hadir pada pagi menjelang siang ini yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur ya bahwasanya kita dapat hadir dalam acara pagi ini, yaitu salah satu kepedulian kita, kebanggaan kita, terutama dari Dinas Pertanian dan Agrikultura dalam rangka Hari Ulang Tanggamus yang ke-25. Jadi kita Kabupaten Tanggamus ini sudah 25 tahun berjalan dalam proses pemerintahan secara otonomi. Dalam hal ini kegiatan tersebut oleh Dinas Pertanian melaksanakan acara Tanggamus Hijau Lestari, rawat agar tetap utuh. Pada intinya acara kita pada hari ini adalah sudah dilakukan, sudah dilaksanakan sejak tanggal 21, 22 dan 23. Dari 20 kecamatan sudah 18 yang melaksanakan se-Kabupaten Tanggamus, yaitu menanam tanaman-tanaman keras di bantaran-bantaran sungai agar dapat mengantisipasi tidak terjadi longsor yang mengakibatkan banjir ke pemukiman dan pertanian persawahan masyarakat. Khususnya Semaka setiap tahun selalu ada banjir bandang. Perlu saya beritahu bahwasanya ada ketimpangan dalam pemerintahan kita saat sekarang ini karena kita tidak memiliki dinas kehutanan. Ya, ini ketimpangan kita. Dulu kita punya, kemudian ditarik oleh pemerintah pusat, diberikan kepada pemerintah provinsi, sehingga kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penghijauan. Pada intinya muaranya itu dari atas ya. Kalau dari atas sudah kita hijaukan, insya Allah peresapan air akan lebih baik. Kemudian air yang turun ke sungai semakin sedikit, sehingga menghindari adanya banjir bandang. Seperti kita lihat di samping kita ini ada sungai. Sungai ini kalau kita lihat seperti tidak ganas, ya, tidak ganas. Kerbau kita taruh mandi dia nggak akan kanyut. Begitu banjir bandang, rumah juga bisa. Baik sahabat, hari ini mau kita lakukan penanaman secara simbolis oleh Bapak Muhaimin selaku wakil dari Ibu Bupati Tanggamus ya. Di sini ada bibit vetiver, ada bibit alpukat, bibit bambu, ada pinang ya, dan ada petai. Jadi di bantaran Sungai Sedayu ini setiap musim hujan itu bisa dipastikan terjadi banjir dan erosi ya. Dan kali ini akan kita coba untuk penanaman penanggulangan banjir ya. Oleh ini akan dilakukan penanaman simbolis. Sini ya. Inilah kondisi Sungai Sedayu kalau tidak musim hujan kering ya. Tapi kalau musim hujan ini meluap dan sering sekali tanggul sungai ini putus.
Bapak di sini Pak. Pak Muhaimin. Ada ini sen dua Pak. Bapak di ini Pak di. Oh situ. Bang Kemas. Bang Kemas, Bang Edian. Kita saksikan bersama-sama ini ya simbolis penanaman pohon alpukat Yang jadi untuk menahan erosi. ini dia Kak. Sisko. Ya. Di sini masyarakat sangat antusias sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga subur, awet. Amin. Amin. Ya, kelihatan. Buahnya Ini Pak agak gini. Nah, yang sini biar kelihatan. Nah. Pegangin. Ya. Dibuka dulu ini. Udah bawah. Udah. Silakan di gantian Pak. Ini foto YouTube juga nanti ada satu Bang. Bukan nanti roboh ini. Baik, ini ada dari BPPD, dari Dinas Pertanian, ada dari Pramuka ya, dari kelompok tani, ada dari PMI, Ya, kita terlobang. dari Polsek. Tanya terlobang ya? Ada jatahnya terlobang. Sudah disiram mungkin Oh, disiram. penyiraman Pak. Siram ya. Ya. Silakan cuci tangan, Pak. Iya, silakan cuci tangan. Iya, biar bersih. Kalinya bisa main sepeda kalau terang gini. Oke, ya Bapak bisa berikan saran kepada masyarakat Sedayu terkait dengan tanggul Sedayu yang sering jebol ini Pak. Ini setelah ditanam tanaman keras ya, yang tanaman awet ini, harapan kita diikuti oleh masyarakat ya, secara mandiri mengikuti juga menanam tanaman keras sepertinya yang bermanfaat ya, yang dapat dia ambil hasil buahnya, sehingga nanti setelah besar tidak dilakukan penebangan. Contohnya gori boleh, kemudian duren, ya, kemudian duku, sehingga sudah besar nanti tidak dipotong, tidak ditebang. Dia hanya mengambil buahnya saja. Manfaat ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat, sehingga tidak terjadi erosi ya, erosi daripada sungai yang ada. Kalau kita lihat sungai yang ada saat sekarang ini kecil seperti ini, tetapi kalau terjadi banjir bandang sangat luar biasa, bisa menghanyutkan rumah, kemudian bisa nanti sawah kita digenangi oleh air, sehingga masyarakat sangat dirugikan, pemukimannya rusak, kemudian tempat usahanya, pertanian, persawahan juga rusak. Oleh karena itu harapan kita, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Kultura sudah memberikan contoh untuk motivasi masyarakat. Yang paling penting karena keterbatasan daripada anggaran, kita berikan hanya 50 sampai 100 tanaman, selanjutnya nanti untuk diikuti oleh masyarakat. Yang lebih penting yang sudah ditanam ini juga dijaga oleh masyarakat. Masyarakat di lingkungan bantaran sungai ini. Demikian, mohon doanya agar Tenggamus selalu jaya. Amin. Dan ini kegiatan ini dalam rangka hari ulang Tenggamus, ulang tahun Tenggamus yang ke-25. Semoga Tenggamus ke depan lebih baik, berjaya, dan lebih dicintai masyarakat. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Muhaimin Sastra Negara. Pak Muhaimin ya Pak. Makasih Pak atas Bupati Kabupaten Tenggamus. Staf ahli Bupati Tenggamus. Staf ahli di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian teman-teman penanaman secara simbolis yang dilakukan oleh staf ahli Bupati Tenggamus sudah selesai. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa like dan subscribe dan share tentunya, karena video ini saya yakin sangat bermanfaat bagi warga yang tinggal di bantaran sungai.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Sedayu khususnya pada hari ini kita penanaman penghijauan untuk dan pada hari ini saya bertemu dengan Bapak Kadis Lingkungan Hidup. Pak siapa Pak? Pak Kemas Amin Yusti. Pak Kemas ya Pak. Jadi tadi kita sudah lakukan penanaman Pak, tapi kita lihat banyak sampah berserakan. Masyarakat buang sampah di bantaran sungai. Apa saran Bapak nih Pak? Baik, terima kasih. Pada hari ini kita ada agenda besar yaitu kegiatan THL Tanggamus Hutan Lestari bersama dengan kegiatan konservasi lahan kritis yang kita laksanakan di Sungai Sedayu, Kecamatan Semakang. Perlu kita ketahui bahwa permasalahan banjir, erosi dan lain-lain tidak hanya sebagai akibat dari adanya permasalahan lahan kritis, hutan gundul dan lain-lain, juga salah satu sebabnya juga adalah kegiatan dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai, sehingga ketika terjadi permasalahan hujan yang cukup tinggi akan menyebabkan terjadinya sampah yang numpuk yang dapat menyebabkan banjir di badan sungai. Harapan kami kepada masyarakat tentunya, khususnya di masyarakat Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka dan Kabupaten Tanggamus khususnya, adalah beberapa hal. Yang pertama, adanya upaya pemanfaatan sampah dari masyarakat, khususnya sampah rumah tangga, untuk pengolahan, pemilahan dan lain-lain, sehingga sampah yang terbuang itu yang benar-benar sudah sampah yang residu, yang sudah tidak termanfaatkan. Kemudian yang kedua, kami menghimbau juga agar masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Dengan pengolahan tersebut paling tidak masyarakat bisa memanfaatkan sampah tersebut. Dan kalau bisa di Pekon itu diadakan misalnya pembuatan tempat pengolahan sampah sementara TPS 3R. Bagaimana mereka memanfaatkan sampah, mengolah sampah dan lain-lain sehingga itu dapat bernilai ekonomis. Itu harapan kami tentunya, sekali lagi kita dapat untuk menjaga lingkungan kita, jangan membuang sampah sembarangan dan mencoba untuk memanfaatkan sampah untuk bernilai ekonomi. Itu harapan kami. Oke Pak, terus program ini kalau saya dengar program Ratu itu Pak. Ya, itu program apa itu Pak? Begini, kalau kegiatan hari ini adalah kegiatan kolaborasi bersama, cuman inilah agenda besar dari Dinas Pertanian yang menyangkut masalah THL Ratu ya, Tanggamus Hutan Lestari, dan di sini kami dari Dinas LH berkolaborasi dengan kegiatan rehabilitasi lahan kritis kalau kami. Jadi kami menanam kegiatan tanaman-tanaman untuk mengurangi adanya lahan kritis dan mencegah bahaya banjir. Kalau program THL Ratu ini adalah program itu dalam rangka untuk mencegah terhadapnya bahaya banjir, erosi dan lain-lain dengan penanaman tanaman MPTS. Sedangkan kami di sini juga mencoba memberikan tambahan untuk mendukung kegiatan tersebut dengan memberi tanaman vertiper dan tanaman bambu yang fungsinya juga untuk menahan laju erosi baik banjir maupun longsor. Itu yang kami lakukan. Nah, kita berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan juga tentu peran serta kita bersama. Tidak hanya masyarakat, tidak hanya OPD, instansi, pihak kecamatan, masyarakat, dan kita berharap pihak swasta pun dapat mendukung untuk kegiatan ini. Amin. Terima kasih Pak. Dan di sini Pak Kadis bersama Bu Camat ya. Jadi kalau Pak Kadis tadi sarannya kalau saya amati itu banyak disampaikan kepada masyarakat. Nah sekarang Bu Camat nih, gimana nih saran Bu Camat dengan pemerintah Pekon Sedayu khususnya? Saya mengimbau kepada masyarakat Semaka pada umumnya ya, bukan hanya Sedayu ya, juga dan khususnya pada masyarakat Sedayu yang saat ini sedang menjadi sasaran program penanaman tanaman untuk rehabilitasi lingkungan ya. Itu saya harapkan tanaman yang sudah ditanam ini agar untuk dirawat bersama ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga mengenai sampah agar tidak membuang sampah sembarangan ya. Dan kemudian juga memang daerah kita ini Semaka ini memang daerah yang rawan banjir, rawan bencana ya, karena berada pada posisi bantaran Sungai Semaka, di lereng gunung dan banyak sekali sungai-sungai gitu. Jadi kita memang semua harus sama-sama merawat lingkungan, juga yang akan tinggal di pegunung atau yang memang melakukan berkebun atau ini di pegunungan agar tidak menebang pohon sembarangan. Baik, terima kasih Pak Kadis, Bu Camat, terima kasih, semoga kegiatan ini sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedang kemarau dan keadaan sungainya kering ya, tapi kalau musim penghujan ini sangat luar biasa besar.
airnya. Dan di sini saya bertemu dengan seorang warga masyarakat ya dari ini ada, saya biasa panggil Mas Mirun ya. Mas Mirun dari organisasi apa ini? Dari Sibat. Sibat. Siaga berbasis masyarakat. Ya, Sibat PMI ya. Iya. Sibat beberapa bulan yang lalu saya dengar katanya pernah nanam bibit vetiver nih di bantaran sungai ini. Tapi hari ini saya lihat tidak ada satupun yang tumbuh. Kenapa nih? Karena sering terjadi bencana, jadi vetiver itu terkikis dengan banjir yang sering terjadi di aliran Sungai Sedayu. Oh gitu. Ya. Terus hari ini mau ditanam lagi nih. Ada bantuan dari dinas. Selain bibit vetiver, apa yang sudah dilakukan oleh Sibat PNI Pekon Sedayu? Selain penanaman, kemarin kita mengajukan bronjong, alhamdulillah sudah terlaksana, tapi cuman 30 meter, dan kami harapkan dari Sibat atau dari Pekon Sedayu, kita mengharapkan semua tanggul aliran bantaran sungai untuk dibronjong semuanya sampai bawah. Oh ya, itu kira-kira berapa ratus meter? Kurang lebih 500 sampai 600 meter. 500 sampai 600 meter ya. Baik, itu sudah mengajukan proposal lagi? Alhamdulillah kemarin udah 2 kali mengajukan proposal, tapi sampai saat ini belum terrealisasi untuk penanggulangan bencana sebagai bronjong itu dilaksanakan di lapangan. Ngajukannya kemana tuh, Mas Mirun? Kemarin dari Sibat diketahui oleh Pekon dan diketahui oleh Camat Semaka dan dibawa ke PMI Tanggamus. PMI Tanggamus. Berarti melalui PMI Tanggamus. Ya. Baik sahabat, demikian tadi wawancara kita dengan Mas Mirun selaku Ketua Sibat ya. Komandan Sibat Pekon Sedayu ya. Harapannya sungai ini dibantu bronjong memang karena kondisinya sangat luar biasa parah ya. Dan semoga dari harapan beliau ada dari semua kalangan untuk bisa fokus memperhatikan kondisi sungai ini sehingga apa yang diminta oleh masyarakat terutama pembronjongan itu segera terlaksana dengan baik.